Beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin. Mesin! Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Cerita ini ditulis dan disusun oleh S. Tijab. Teknik dan montase dikerjakan oleh M. Pranoto dan Edwin Sutandi. Sutradara Bambang S. Kali ini mengetengahkan episode kedua dengan judul Kisah dari Seberang Lautan. Dalam seri yang ke-42 ini didukung oleh para pemain. Harry sebagai Dyah Wijaya, Narto Bantul sebagai Arda Raja, Kasdu Dewa sebagai Lembu Sora, Iwan Dahlan sebagai Prana Raja, Wawan sebagai Bokor, Rusli sebagai Rangga Lawe, Bambang Hermanto sebagai Gajah Pangon, Budi Klontong sebagai Banyak Kapuk, dan Nusri pembawa cerita. Selamat menikmati. Bokor Abdi Setia Arda Raja berusaha menepiskan tangan yang mencengkeram pundaknya. Tapi cengkeraman itu semakin keras. Kemudian dia merasa tubuhnya terdorong ke depan seperti diseruduk kerbau. Kurang ajar. Siapa kau? Akulah yang mestinya bertanya siapa kau. Dan apa maksudmu berlari-larian seperti seorang durjana? Apa yang telah kau lakukan? Tak perlu kau tahu urusan orang. Aku yang bertanggung jawab masalah keamanan di istana ini. Kau harus kutangkap dan kuperiksa. Tidak mudah menangkap orang.
Kecuali orang itu menurut kau seperti seekor kerbau dicocok hidungnya. Jadi kau tidak mau menurut? Ya, inilah jawabanku. Tenaga orang ini besar sekali. Seperti tenaga seekor banteng yang sedang marah karena terluka. Kalau aku tidak segera mengambil tindakan, bisa repot nantinya. Ayo, mengapa tidak menyerang lagi? Sudah menyerah? Marilah, berikan tanganmu untuk kuikat dan kuperiksa di gardu penjagaan. Kau pasti orang yang mempunyai niat kurang baik. Kau akan bisa menangkap aku kalau aku sudah terbujur menjadi mayat. Iya, bagus. Jadi kau ingin bermain-main dengan pedang, ha? Aku tidak bermain-main. Aku akan membunuhmu. Jangan bermain-main dengan pedang kalau kau tak ingin terluka, ha? Kau hebat. Kau tentu bukan prajurit kebanyakan. Gusti Lembu Sora. Apa yang terjadi, Pranaraja? Hamba tengah mengejar seorang durjana, Gusti. Lembu Sora. Jadi, orang inikah yang bernama Lembu Sora? Senopati Perang Singosari yang sangat tersohor itu. Oh, pantas. Aku tidak mampu menandinginya. Coba kau lihat, Pranaraja. Aku telah menangkap orang ini. Diakah orangnya? Ya, pasti dialah orangnya, Gusti. Dia juga mengenakan pakaian warna gelap, Gusti. Apa yang telah dilakukannya? Dia telah memasuki ruangan tidur hamba dengan merusak daun jendela, Gusti. Coba perhatikan. Apakah kau mengenalinya? Hai, pencuri busuk. Perlihatkan mukamu. Ayo tengadahkan wajahmu. Aku mau melihat. Apakah aku harus maksamu, ha? Tidak, Gusti. Rasanya hamba belum pernah melihat orang ini. Mungkin orang luar. Entah apa maksudnya dia memasuki wisma hamba. Yang jelas bukan maksud baik. Pasti ada yang berdiri di belakang peristiwa ini. Maksud Gusti, dia hanya orang suruhan. Ya. Pasti ada yang menyuruh dia. Tapi siapa, Gusti? Rasanya hamba tidak mempunyai musuh di istana ini. Jangan cepat mengambil kesimpulan begitu, Pranaraja. Musuh di depan mata memang tidak. Tapi musuh di dalam selimut, mana kita tahu? Ya, benar, Gusti. Lalu apa yang akan kita lakukan terhadap orang ini, Gusti? Aku akan mengorek keterangan dari mulutnya. Tapi jangan di tempat ini. Bawalah dia ke gardu penjagaan. Baik, Gusti. Ayo bangun. Jangan meringkuk seperti kambing buruk begitu. Ayo bangun dan ikut kami. Kau memang bandel. Kau memilih badanmu sakit. Bagaimana, Pranaraja? Rupanya dia bertahan untuk tidak mengatakan nama orang yang menyuruhnya, Gusti. Kau jangan tolol. Kalau kau mau mengaku, hukumanmu akan ringan. Bahkan mungkin bisa dibebaskan.
Tapi kalau kau memang bandel, masih ngotot tidak mau mengaku, tubuhmu akan kubuat cacat seumur hidup. Ayo ngaku saja, ngaku, ayo ngaku. Wah, dasar goblok, keledai. Bukannya ngaku malah melotot. Hei, jangan melotot begini. Ayo, tundukkan mukamu. Gusti, lihat Gusti. Ada apa? Orang ini mati, Gusti. Mati? Benar, Gusti. Jantungnya sudah tidak berdenyut lagi. Matanya melotot dan mulutnya agak berbusa. Pasti ada yang tidak beres. Pasti ada unsur kesengajaan. Nah, coba kau cium bau dari mulutnya. Iya, Gusti. Baunya tajam sekali, Gusti. Napas rasanya jadi sesak. Aku tahu. Aku kenal bau ini. Bau ramuan daun-daunan yang mengandung racun. Aku tahu. Karena takut membongkar rahasia majikannya, maka orang ini memilih bunuh diri dengan menelan ramuan racun itu. Kalau begitu sayang sekali. Kita tidak bisa lagi mengorek keterangan dari mulutnya yang berbusa itu. Kalau dia sampai berani mengorbankan nyawanya untuk melindungi majikannya, tentulah majikannya itu orang yang sangat kejam dan berbahaya. Benar, Gusti. Lalu apa yang akan kita lakukan dengan orang ini? Kau tunggu di sini. Aku akan menemui Gusti Sang Ramawijaya. Bergegas Lembu Sora meninggalkan Prana Raja yang masih berdiri tak jauh dari mayat Bokor. Sebentar kemudian, dia sudah kembali lagi sambil mengiringkan Dyah Wijaya. Silahkan memeriksanya, Gusti. Mulutnya berbusa dan seluruh tubuhnya mengejang. Ya. Coba kau balikkan mukanya itu, Prana Raja. Aku ingin melihat wajahnya. Baik, Gusti. Bagaimana? Apakah Gusti Sang Ramawijaya mengenali orang ini? Sepertinya aku pernah melihat orang ini masuk ke Wisma Adi Ardaraja. Ya, waktu itu dia kelihatan bergegas, seperti ada sesuatu yang penting yang akan dilaporkan. Tapi, ketika kepergok dia buru-buru menyembunyikan wajahnya. Mungkin takut ku kenali. Kalau memang dia orang kepercayaan Gusti Ardaraja, berarti keadaan kita lebih terjepit, Gusti. Sekarang terserah bagaimana Gusti menyelesaikan masalah ini. Begini saja, mayat orang ini jangan dikuburkan dulu. Aku akan menemui Adi Ardaraja malam ini juga. Kau lagi. Ada perlu apa lagi, Kakang Sang Ramawijaya? Aku ingin minta bantuanmu, Adi Ardaraja. Bantuan apa? Malam ini ada peristiwa pembunuhan. Aku ingin minta bantuanmu untuk mengusut peristiwa ini. Di mana peristiwa itu terjadi, Kakang? Mari ikut aku. Adi Ardaraja akan dapat melihat sendiri. Inilah orangnya. Paman Lembu Sora bermaksud menangkap hidup-hidup pembunuh gelap ini, tetapi gagal. Pembunuh gelap?
Di istana Singasari yang dijaga ratusan prajurit pilihan, ada pembunuh gelap. Benar, Gusti Adaraja. Dia bermaksud membunuh hamba. Dia sudah berhasil masuk ke ruang tidur hamba dengan jalan merusak jendela. Oh, Bokor telah gagal menjalankan tugasnya. Mulai sekarang kita harus lebih waspada. Peristiwa ini menjadi bukti bahwa seorang durjana tak kurang jalan untuk menyusup ke dalam istana. Iya, cukup jelas. Kewaspadaan itu perlu, Kakang. Ada satu hal yang ingin kutanyakan padamu, Adi Ardaraja. Tanyakanlah saja, Kakang. Kalau bisa, aku akan menjawabnya. Apakah kau mengenali orang ini? Apa? Aku mengenali orang ini. Kakang jangan bicara sembarangan. Aku hanya bertanya, Adi. Jangan bertanya sembarangan, Kakang. Hal itu bisa berbahaya untuk persatuan kita. Maaf, Gusti Ardaraja. Kalau saja pembunuh gelap ini tertangkap hidup, tentulah kita bisa memeras keterangan dari mulutnya. Iya, sayang sekali memang. Dia keburu mati dengan menelan ramuan racun. Barangkali maksud Gusti Sang Ramawijaya. Siapa tahu Gusti Ardaraja pernah melihat orang ini entah di mana. Hal itu tentu bisa kita jadikan petunjuk dalam pengusutan peristiwa ini. Oh, tidak. Aku tidak mengenali orang itu. Ya, aku tidak pernah melihatnya. Maaf, Adi Ardaraja. Aku pernah melihat orang ini. Nah, kalau begitu Kakang bisa mendapat petunjuk untuk mengusut peristiwa ini. Bukankah itu yang kau inginkan? Ya, tapi petunjuk seperti itu tidak selalu mengembirakan, Adi. Mengapa? Aku sendiri heran. Aku hanya melihat sekali orang ini, dan itu pun secara kebetulan. Sekarang aku sedang berpikir, apakah ada hubungannya orang ini dengan Adi Ardaraja? Apa maksudmu, Kakang? Kau menuduh aku berhubungan dengan pembunuh gelap ini? Apa dasarnya tuduhan itu? Dan apa buktinya? Entah benar, entah tidak penglihatanku ini. Tapi aku sepertinya pernah melihat orang ini memasuki pintu rumahmu. Jadi kalian menuduh aku berkomplot dengan orang ini? Kurang ajar. Rupanya aku mau difitnah. Bukan begitu, Gusti Ardaraja. Mungkin saja orang ini bersembunyi di wisma kediaman Gusti tanpa sepengetahuan Gusti sendiri. Namanya Durjana. Bisa saja dia memilih tempat yang aman untuk berlindung sambil menunggu kesempatan untuk melaksanakan rencana-rencana jahatnya. Diam, Paman Musora. Ampun, Gusti. Hamba hanya sekedar mengemukakan pendapat yang barangkali bisa diterima akal sehat. Rupanya kalian bertiga telah berkomplot. Kalian telah merencanakan fitnah atas diriku. Jangan salah paham, Adi Ardaraja. Tidak ada yang bermaksud menfitnahmu. Ya, cukup jelas. Jelas kalian bermaksud menfitnah aku. Kalian telah gagal menfitnah Ayahanda Jayakatwang di depan Prabu Kertanegara. Sekarang, kalian mau menfitnah aku. Kalian telah berkomplot. Kalau memang Adi tidak bersalah, maka tidak perlu takut difitnah. Kakang Sangramawijaya, aku tahu isi hatimu. Kau selalu mencari muka di depan Ayahanda Prabu. Kau gila hormat. Dan siapa tahu, kaulah sebenarnya yang ingin memberontak. Ardaraja, lancang sekali mulutmu. Karena tidak tahan lagi melihat sikap Ardaraja, Dyawijaya mencabut keris pusakanya. Ayo Ardaraja, jangan hanya pandai bicara, memutar balikkan peristiwa. Jadilah laki-laki sejati. Jadi kau menantang perang tanding, Kakang? Sudahlah, Gusti. Janganlah hal ini dibesar-besarkan. Kalau sampai terjadi baku hantam di antara sanak kadang sendiri, bukankah kita juga yang rugi? Kakang Sangramawijaya, aku tidak bisa melayani tantanganmu malam ini. Entah pada kesempatan yang lain. Selesai berkata, Ardaraja segera melompat pergi. Bayangannya segera lenyap di balik dinding istana.
Aku hampir tak bisa menguasai diriku, Paman Lembusora. Untung Paman segera memperingatkan. Lebih baik Gusti istirahat. Gusti kelihatannya lelah sekali. Baiklah, Paman. Aku memang lelah sekali. Tolong kau urus mayat orang itu. Jangan sampai peristiwa ini bocor kemana-mana. Karena hal itu bisa menimbulkan keresahan di dalam istana. Tapi mulai malam ini, kita harus lebih waspada menghadapi Arda Raja. Aku mendapat kesan dia menyembunyikan sesuatu yang buruk di balik penampilannya yang ramah. Nah, begitu lebih baik, Gusti. Kita berjaga-jaga saja dalam istana, sambil menunggu berita dari Desa Mameling. Malam itu, Istana Singasari kembali tidur terlelap setelah di salah satu sudutnya terjadi peristiwa pembunuhan. Tak ada prajurit jaga yang mengetahuinya. Sementara Prabu Kertanegara tidur dengan mulut bau arak kegemarannya. Kita tinggalkan sejenak Istana Singasari, dan marilah kita ikuti perjalanan Ranggalawe bersama pasukannya. Bagaimana pendapatmu, Kakang Gajah Pangon? Apakah kita menunggu Fajar datang, atau sekarang juga kita teruskan perjalanan sampai ke Mameling sana? Mameling sudah tidak terlalu jauh dari sini, Adi Ranggalawe. Kalau begitu kita jalan terus. Bagaimana pendapatmu, Kakang Banyak Kapuk? Memang sebaiknya kita jalan terus, Adi Ranggalawe. Menjelang fajar kita bisa mencari tempat untuk memasang tenda-tenda pertahanan. Kita belum tahu persis kekuatan pasukan gelang-gelang yang ditancapkan di Desa Mameling. Sedangkan pasukan kita hanya berjumlah 500 orang, Kakang. Apakah mungkin kita mengadakan serangan terbuka? Rasanya tidak mungkin, Adi Ranggalawe. Lebih baik kita istirahat 1 hari. Kemudian besok malam baru menyerang dengan siasat perang malam. Ya, benar Adi Ranggalawe. Usul Kakang Banyak Kapuk rasanya paling tepat. Kita membutuhkan 1 hari untuk memulihkan tenaga. Iya. Desa apa ini namanya? Desa Lawor. Setelah menyeberangi sebuah bukit, barulah kita masuk Mameling. Iya, aneh sekali. Ada apa, Adi Ranggalawe? Kau mencium sesuatu? Iya. Naluri prajuritku mencium sesuatu yang berbau kurang sedap, Kakang. Apa maksudmu? Awas. Hati-hati, Kakang Gajah Pangon. Kakang Banyak Kapuk. Aku merasakan bahaya mulai mengancam di sekeliling kita. Apa yang dirasakan Ranggalawe ternyata terbukti kebenarannya. Baru saja dia selesai berkata, ketika mendadak beberapa sosok tubuh manusia muncul dari semak belukar di balik gundukan sebuah bukit kecil. Nah, para pendengar sekalian, bagaimana kisah selanjutnya? Apakah yang akan dialami Ranggalawe berikut pasukan tempurnya? Silakan mengikuti seri berikutnya. Sampai jumpa.